saat kejadian itu jam 4:30 itu rosok bangunin tuh kita di CP disuruh segala tuh BPP PDI serbu katanya gitu PDIP belum PDI lah kesana sampai di LBH terus dan BPP udah nggak bisa gue kandel masa gue numpuk di depan Megaria tuh akhirnya ya udah kita bikin gambar bebas kecil di situ dan kecil isi orasi mampu memanaskan situasi waktu itu dan juga pas jam berapa sekitar jam 11-an lah bentok ya terus kita ngobrol hasil ngobrol sampai ke depan P3 dari belakang polisi bantuannya angkat lagi akhirnya awalnya kabur tuh kita kabur yang lain masuk ke LBH ada yang pecat kacil sampai ke Borobudur lagi. Nah saya masuk ke rumah kosong samping LBH. Oh iya Masuk saya ke kamar mandi saya lompat muka di plafon gak lama ada anak pelajar itu juga anak pelajar ikut juga naik udah takutan tuh dia digontoran digoda-goda kan kamu jangan gontoran nanti digoda-goda ketahuan kita di atas saudara tentara udah nyisir kan rumah kosong itu nah begitu udah yakin kosong keluarlah kita lompat lagi ke LBH pelajar itu nggak tahu lah saya di mana sekarang udah sampai LBH saya udah nggak ketemu lagi nih. Halo, kita ketemu lagi. Sekarang kita ketemu sama Om Agung. Ya kebetulan sekarang dia jadi Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia. Om, apa kabar Om? Alhamdulillah sehat ya. Om Iqbal gimana sehat Om? Masih sehat Om. Puasa tadi? Enggak sih. Dari ini dulu Om, latar belakang deh. Oh iya. Iya, saya latar belakang apa nih? Latar belakang ya keluarga. Latar belakang keluarga saya anak keempat dari 5 bersaudara. Ibu bapak saya asli Temanggung, Jawa Tengah. Saya lahir besar di Jakarta. Oh ada. Jadi yang saya bilang orang Jakarta, orang Betawi. Iya. Kalau pendidikan Om? Pendidikan saya nempuh S1 di ISIP. Oh lulus Enggak. Di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terus lanjutin di BSI D3 diploma 3 ambil informatika komputer ya alhamdulillah lulus kalau di BSI. Kalau di ISIP karena persoalan politik jadi nggak lulus. Sempat nggak lulus berarti ya? Namanya ISIP bisa sekolah. Iya. Terus kalau ini Om, waktu di ISIP itu kan terlibat di gerakan tuh. Iya. Itu awal mulanya gimana? Iya, awal mula emang kalau saya dari SMA udah aktif ya. Aktif artinya dalam artian senang untuk gerakan yang mengkritik pemerintahan Orde Baru. Oh gitu. Karena itu waktu itu wadahnya cuma ada di PDI waktu itu kan. Oh iya. Saya kebetulan di lingkungan PDI, jadi saya banyak terwarnai lah di PDI sambil di kampus. Ya jiwa ngelawannya makin kuat gitu ya. Apalagi setelah ketemu sama teman-teman yang literasi teorinya lebih tinggi, terus banyak referensi bacaan buku segala macam sehingga makin membawa jiwa perlawanan gitu. Awalnya saya diajak masuk Gemini waktu itu. Gemini sempat ikut pelatihan di Tawaratu bareng sama Ian Sofyan waktu itu.
sama ada Erikson juga di sit itu. Cuma si waktu gue nggak ngelawan gitu ya. Iya. Ya ada diskusi apa. Terus akhirnya pas di kantin itu ketemu sama Lukas. Oh, Lukas ya. Bang Lukas berarti senior loh biasanya di kampus. Ketemu Lukas, nawarin terbitan namanya Suara Masa waktu itu. Terbitannya sih Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Masih ada isinya cukup bagus, cukup berani. Akhirnya saya tertarik beli tuh. Saya tertarik beli. Cuma satu saya beli 5 waktu itu. 5 saya bagi-bagiin di kampus. Oh. Nah pas lagi bagi-bagiin ada Ardi waktu itu. Oh. Ngomelin saya sama Ardi. Ya sembarangan bagiin kayak gini, bahaya katanya. Kalau ada itu ditanggung, kalau gue mah kagak mikir soal itu. Kan penting isinya bagus dan itu kan lingkungan kampus. Iya. Nah akhirnya mungkin karena dilihat saya interest ya sama apa politik, sama Lukas saya dari prospek lah. Ikut diskusi soal komersialisasi pendidikan hari ini. Pembicaranya waktu itu Mongko dari UI. Oh, Moko. Iya. Iya. Di kosan salah satu kosan mahasiswa ISIP loh waktu itu. Kita diskusi soal komersialisasi pendidikan. Dari situ saya terus diajak terus sama Lukas tuh sampai akhirnya dikenalin ke anak-anak Smith. Oh, dipepet lah ya. Iya. Dikenalin sama anak-anak Smith. Pertama kali ikut aksi di ISTN waktu itu. Aksi ISTN, saya lupa aksinya apa ya. Yang Israel berdarah kan bukan? Bukan, enggak, ini tragedi Makassar. Oh iya, Makassar ya. Solidaritas untuk tragedi Makassar berdarah itu. Oh iya, Makassar. Dan saya sama Lukas diajak ke ISTM. Di situ ketemu tuh sama Daru tuh. Oh, Yang kenal Daru, terus kenal Buyung, terus kenal Barista. Terus sama situ mulailah saya diajak intens tuh. Sampai akhirnya diajak ke Cana Bergabung waktu itu. Awas resmi. Udah sampai situ ya, belum kecemplung deh. itu tahun berapa? Itu 95. 95 ya? Kan. Oh, berarti Sopian juga 95. Kalau Sopian dia aktifnya di GMNI itu belum gerakan perlawanan gitu. Sofian itu baru terlibat di gerakan perlawanan pas menjelang kejatuhan Soeharto. Komrat berarti? Ya, belum ada kombat. Belum ada komrat juga. Gitu. 95 masuk kampus pas 27 Juli. Nah, setelah itu kan saya gabung di sana itu. Nah, terus diinstruksikan sama Rosok untuk penuntukan saya. Oh iya. Nah, waktu itu di disit baru ada saya, Anis, Muhajir, setelah sama saya, terus ada Alit yang sekarang ada di Partai Prima. Alit itu? Iya. Oh iya. Terus ada Indra JP ya. yang sekarang jadi host spotnya Indihome. Iya, bisa hubungin lagi nggak bisa katanya. Iya, dia lagi sibuk nih syuting kegiatan Ramadan ini. Nah, awalnya saya cuma berdua sama Anis ya. Nah, terus ikut aksi peringatan Makassar berdarah di tim. Tim. Muslim Marduki. Tanggalnya saya lupa tuh tanggalnya. Lukas tuh yang paling hafal kalau soal tanggal. Dipukul dong. Bentrok, pertama kali ikut aksi bentrok. Saya sama Anis masuk ke bioskop nonton. Pulang udah sepi, pulang balik ke kosan di kampus. Itu si Anis kocak tuh.
saking takutnya karena pertama kali aksi beruntun itu ternyata dari dalam bioskop sampai keluar bioskop sampai naik mobil itu sendal masih dipegang. Jadi dia jeker. Oh gitu. Sadar-sadar lu pasar minggu itu. Terus lu sendal lu nggak dipakai. Oh iya berarti dari tadi di bioskop dipegang ingat. Ya bayangin baru nggak Iya. apa-apa tiba-tiba aksi gitu. Oke, iya. Ya, pilihannya kan dua. Kalau nggak hilang, makin Terus ya makin inilah makin tumbuh lah. makin tunggu. Bukan jadi takut ya, men. Enggak jadi takut kalau makin tumbuh akhirnya. Nah, deketin Alit tuh. Alit bisa tersambung. Tapi itu belum terlalu intens juga dari sama Smith. Itu nah pada saat mau pengembangan anggota di sini waktu itu belum ada struktur tuh. Oh, Itu pokoknya Smith Jabotabek aja udah. Nah dapat gangguan lah dari senior oh, ya. tetap ya. Senior yang jangan preman semua gitu. Ada Bamba almarhum, ada Pak Bule, ada Daru juga namanya gitu. Nah, buat ngadepin represif senior yang tak berani waktu itu Alit kan. Alit kan jiwanya preman nih, dia tinggalnya di Kendaring gitu. Oh iya, iya. Sama kelompok-kelompok Surabaya yang preman-preman Kendaring gitu. Beda ada Alit lah ngadepin senior itu. Akhirnya nggak dirasain lagi, oh? Nggak sampai terus akhirnya dapat JP terus berkembang lah sampai sekitar 12 orang waktu itu di kampus USIP. Akhirnya dibentuklah komisariat. Gubernurnya Anies tuh dibentuk komisariat. Saya ketua komisariat, JP sekretaris, Anies DDO dan usaha Alit DPO. Ini pengelolaan organisasi. Sebagai untuk komisariat itu sering tuh kita ngelakuin tempel-tempel selebaran itu di kampus. Iya. Jadi kalau menjelang kuliah mau dimulai pagi itu kita udah tempel-tempel di kampus. Tapi siang nggak hilang, Udah hilang. cabut gitu sama tempel kampus. Oh iya, isip banyak pintar juga sih. Iya. Nah, ISIP itu salah satu komisariat terbesar di Smith. Mungkin di seluruh Indonesia lah maksudnya, karena hampir 63 anggota. Wih, banyak loh itu. Iya, kita kalau mobilisasi terus sampai sering 30, 40. Ya zaman itu banyak loh. Iya, zaman orang takut kan. Iya. Jadi demo buru-buru bangun kan kalau itu ya paling berkembang dan dinamis lah komisariat di situ kan. Ada diskusi internalnya, ada aksi lokal juga gitu. Yang paling terakhir itu ya aksi solidaritas buat Bahar Ijar tentang populasi peringatan 100 hari tragedi Makassar di UPI Salimba, terus kita nunggu di LBH baru tangkap situ. Itu kita aksi di kampus sama teman-teman di Jangko ini cuma 8 orang loh nggak salah. Sementara yang nonton di balkon lapangan basket itu lebih dari 60. Jadi kita kayak terpenggonya di 8 orang gitu. Iya. Ada sendiri apa ya? Iya. Gitu. Ya itulah terus terbentuk komisariat Smith itu terus ya biasa kita jalanin instruksi organisasi, pengembangan organisasi, terus diskusi internal, terus penyebaran selebaran, terus juga ya aksi-aksi tadi ya aksi lokal, sering juga mobilisasi ke aksi-aksi aliansi segala macam. Tetap aktif aksi keluar juga. Iya, aksi keluar. Yang dulu kalau mau aksi keluar tuh yang sering kita palak
Itu Ulfa Wiyanti, Oh. penyiaran DSK tuh yang pelawak itu. Oh. Nah, Oh iya. Eko Patrio, Oh itu isip juga itu. iya, Sony Sulung tuh. Oh itu ada isip semua Iya. itu. Terus kita palak tuh kalau buat aqua. Ada ngasih 50, ngasih 30, namanya itu banget. Lumayan tuh. Gitu. Nah terus terakhir ya terjadi 27 Juli lah. Ah. 27 Juli Itu mau ikut mobilisasi pas mimbar bebas ini itu mobilisasi ISIP tuh paling sering mobilisasi gitu dan paling sering dilibatin sama teman-teman itu untuk yang berangkat aksi ya, karena masanya banyak ya. iya itu nah sampai deklarasi PRP juga kita jadi panitia waktu itu misalnya Indra JP, Amis, Ali terus beberapa teman-teman Oh iya, deklarasi dulu ya. Berarti udah tahu ya posisinya waktu ya Smith ya PRD gitu. iya itu pas hasil kongres PRD kan Smith berafiliasi dengan PRD State Board. Berarti berangkat kongres juga. Kalau misalnya di situ. Kongres sebelum kongres itu kan sebelum Deklarasi ya. pembentukan komisariat. Oh. Berarti kongres dulu baru. Kongres itu 94 ya. Hmm. Kongres dari Persatuan dan Oh iya. KPO PRD itu ya. Akhirnya terus saya tuh mutusin untuk melibatkan diri dalam persoalan acara politik yang dilakukan oleh Orde Baru pada PDI. Kita dukung Medan sebagai simbol perlawanan dan simbol bertemunya parlementer dengan ekstra parlementer. Nah, saat kejadian itu yang sehari itu rosok bangunin tuh kita di sekre disuruh segala dong PPP PDI serbu katanya gitu PDIP belum PDI lah kesana sampai di LBH terus dan PPP udah nggak bisa gue kandel masa gue berkumpul di depan Megaria tuh akhirnya ya udah kita bikin gambar bebas kecil di situ dan kecil isi orasi mampu memanaskan situasi waktu itu dan juga pas jam berapa sekitar jam 11-an lah bentok ya terus kita ngobrol itu hasil ngobrol sampai ke depan B3 dari belakang polisi bantuannya angkat lagi akhirnya awalnya kabur yang lain masuk ke LBH ada yang pecat kacil sampai ke Borobudur nah saya masuk ke rumah kosong samping LBH. Oh iya. Masuk saya ke kamar mandi saya lompat muka di plafon gak lama ada anak pelajar itu juga anak pelajar ikut juga naik udah takutan dia di dokteran di goda-goda kan kamu jangan dokteran nanti di goda-goda ketahuan kita di atas saudara tentara udah nyisir kan rumah kosong itu nah begitu udah yakin kosong keluar kita lompat lagi ke LBH yang pelajar itu nggak tahu lah saya di mana karena udah sampai LBH saya udah nggak ketemu lagi nih akhirnya pakai instruksi untuk mengevakuasi gunungan pimpinan BRD kita evakuasi ke kosannya di ruang waktu itu diisi sana yang lain ditugasin untuk evakuasi barang-barang baik di CTPRD tempat maupun di
tahun jagung, semua udah, akhirnya terus yang apa ganda, terus Putu dari Togo, terus Victor da Costa, sekarang dia lupa, dia pindah lah ke kosan di Kukusan itu. Oh. So, yang itu dokumen yang ketinggalan. Nah itu kan buat 7 Juli semua udah di 28 itu semua udah di pooling kan, di setos sudah. Nah saya kan waktu itu ditugasin menjadi kurir tuh untuk mantau situasi kalau ada razia atau apa segala macam. Nah pas lagi di visit saya kontak JP tuh di warung kumpul di mana tuh kita konsultasi terakhir. Jadi kita konsultasi lah di lapangan basket di tanggal 28 Wih, Juni. semua anggota di situ. Sekitar 26 orang kita konsolidasi di situ, kita instruksi boleh nggak saling kenal, jangan ngomong politik dulu, katanya. Terus nggak lama PDIP ngasih tahu kalau di belakang kampus polisi nyari saya lompat ke belakang tembok kampus. Oh, tapi namanya nggak masuk di itu kan? Namanya nggak masuk di koran itu kan? Nama nggak masuk di koran tapi di daftar pencarian masuk. Tetap masuk ya? Karena kan itu kalau syariat saya. Oh iya. Dan itu lompat ke belakang isik yang barangkali kejoek terus jalan lah saya kan ke arah Benteng Agung sampai di taman isik itu ketemu Lukas tuh naik mobil dia manggil saya samperin, kenapa kan mau kemana? Gua evakuasi dulu ya, gua di Depok tempatnya si siapa ya nama isik juga di Depok itu. Oh ya udah. Terus dia ngasih tahu apa formulir anggota terus ada data organisasi ada telepon tawaran siapa padahal waktu itu kan udah save itu Iya. udah kosong sekre itu sore saya koordinasi tuh sama Daru karena kan udah simpulin saya sama Daru tuh mana lo Lukas bilang data anggota Smith Jawa Tabek karena di apa udah bilangnya udah ambil gue balik tugas lah udah gue yang masuk ke dalam baru duluan Jaga itu. baru kalau ada tentara intel polisi datang lu kamuran aja dari itu kalau nggak apa udah sampai gue belum kantor baru gue masukin tuh ke ansol tuh satu ansol penuh Buset. semua formulir udah ya alhamdulillah selamat lah itu Selamat. gue dari jalan pisah baru balik ke Puli sentral gua balik lagi ke tempat sampah-sampah diisi kali itu tuh makanya Jabodetabek itu paling minim kena kanker ketimbang daerah-daerah lain daerah yang rusak benar rusak total gitu kan hampir semua ketangkep kalau Jabodetabek enggak ada kantor paling Daru Rosso terus Victor sisanya yang lain sama karena data anggota nggak berhasil mereka dapat. Oh iya, aman ya datanya. Dari Smith, Doni Juli, dan proses orang-orang ketangkep itu sih gimana? Nah, kita kan koordinasi itu setiap hari. Jadi instruksi pusat datang ke Rosok ngasih ke Daru baru ke saya dulu. Nampak ke bawah. Nah, waktu itu ternyata Daru ketangkap. Karena dia janjian sama Ewal tuh Satgas PDIP yang ternyata intel bin. Iya. Di Kalibata. Nah, soalnya Daru nggak koordinasi. Kan harusnya koordinasi dulu saya. Sebelum berangkat ke sana? Iya, saya ngamanin dulu jalur kan lihat situasi dulu. Kalau misalnya aman baru saya bilang jalan-jalan kalau aman oke. Makanya Daru udah kesana duluan dan ketangkep ya. Nah, saya belum tahu waktu itu kalau Daru ketangkep. Saya masih pakai pager waktu itu. Masih pageran. Biasa ada bahasa sani-sani lah waktu itu kan. Tapi
balasannya kok lucu gitu kan. Oke, bertahan di posisi. Nanti kami muncul, Pak. Kok ada bahasa bertahan dan muncul kan nggak pernah bikin apa-apa. Itu bahasa intel banget. Iya. Saya geser tuh dari tempat biasa saya ketemu dulu sekitar 50 meter lah. Tempat linggong, biasanya saya ketemu dulu kan tempat linggong tuh. Saya geser ke warteg, saya liatin di depan tuh. Kok banyak orang gede-gede. Kan? Nggak lama pager bunyi lagi kan. Posisi di mana? Kami udah di TKP kan ya. Bahasa siapa ini? Gue gak bales kan, gue gak bales. Pager gue buang, gue jalan tuh. Saking takutnya gue jalan, gak kerasa tuh apa di depan Hero UMJ. Cibutan tadi, jalan gitu. Nah di situ tuh ada tukang koran tuh, lapak koran di depan Hero. Gua baca tuh waktu itu koran sore. Terbit tuh saya, terbit apa Oh, fotonya doang lagi. Yang tadi yang tadi kejar mungkin berarti bukan kendar kan gue lihat doang. Nah, habis itu gue nomaden. Nomaden. Udah satu temen gue ngomong lain. Ngomong SD, ngomong SMP. Oh tapi orang tua tahu? Orang tua tahu. Sempet digerebek rumah lo? Sempet. Gerebek. Nah, apa? Itu kan Juli, Agustus, November gue udah tahan. Kalau gue nomaden tinggal ini kesana ya. Sama dibunuh gembel pak. Tidur di emperan toko pasar Tebet. Buset, Tendang gue musik sama gembel. Wah, tempat gua lo gitu ya. Gua ngeliatin sini, pati dulu orang tua. Saya bilang ngawang nih, saya mau orang tua gara-gara makan duit SPP gitu. Dia tidur. Benar-benar ngemper berarti. Gembel. Maksudnya jadi proses itu tuh nggak koordinasi, gembel. Iya, gua udah muter aja gua. Ada yang rumah komunikasi sama gua di pasar Minggu belakang stasiun. Kadang ke Bukit teman-teman santri gua. Terus teman-teman SMP gua di Volvo, teman-teman SD gua, gitu-gitu aja tuh muter. November gua tahan gua balik akhirnya capek kan. Berarti masih dicari. Oh masih dicari juga. Walaupun si pemimpin ini ditangkap, Iya, tetap masih dicari loh. iya, masih dicari. Balik ke 5 hari lah di rumah. Pas lagi nelfon umum yang temen gua SMP pegang banget. Wah, Mana yang tangkap juga? iya, sama Agung ya? Iya Pak, nama Pak. Wah, iya. Izin orang kayak belut kan. Udah kenapa sih? Udah hari di sini gue bilang gitu aja. Izin orang udah ke rumah dulu. Cuman kan di rumah udah gua selamatin semua, buku politik atau segala macam gua satuin di kantong plastik, gua kasih batu. Dulu kan rumah masih pakai water cooler. Oh iya. Gua taruh buat water cooler ya, pulang kan. Bulan kan nomor gua, tinggal buku zaman dulu santai kan. Ini buku Islam semua. Bikin buku politik lah. Gua memang politik gua bilang. Gue pegang gue santai lu pengajian lah. Cari ya bendera Brazil yang diambil sama dia. Bendera Brazil aja dia nyambung banget. Apa nih orden progreso ya. Ya nggak tahu lah tanya orang Brazil kan. Dia yang mereka udah dapat dikasih yang kedutaan pas acara kedutaan gue dikasih gue pasang di kamar gitu. Artinya pun nggak tahu. Mau bendera Venezuela dia ambil juga tuh. Oh. Bolivia atau Venezuela yang ada kambingnya gue. Di Bolivia kali ya. Iya ya. Bolivia. Ambil itu 2 bendera tuh. Kan mungkin karena nggak cukup. Yang lagi kayak 1 2.
PS1. PS1 diambil buat apa? Ya, jangan udah memorinya di sini. Anjir, ada aja. Bener. Belum bawa folder. 4 hari lah belum bawa. Mau ditanya kenal dan bagus semua nggak? Oh, Erik Jagger. Gue bilang, gue kenal, gue kan orang baru. Gue kenal, gue bilang. Nah, taunya sebelumnya Indra Botak, anak isip juga udah kenal. Dia kenalnya udah keluar dari gua. Digitin gua, ini kenal lah Hari Kodok. oh, Saling ngalih, apa. Dibagi saya kenal, ya. Kenalnya di diskusi aja, bukan. Nggak ada bukti, nggak bisa bukti kalau gua terlibat. Itu ya, gua pas tuh. berapa hari om? Kayak 4 hari. 4 hari itu habis itu dilepas sudah. Iya. Pas habis itu gua udah nggak aktif lagi gua. Nggak aktif lagi sampai akhirnya Lukas nunggu gua tuh. Diajak lagi Itu tahun tahun 97. 97. Diajak lagi, diajak reedukasi politik di Ciputa. Di sana ada Pupul, ada Lukman Dewa, ada dulu, ada Kokoce gitu. Lalu gue lagi, gue Mugi tuh, Oh, Menham tuh. udah tahu ya. Sebelum dia berangkat ke luar negeri, gantiin Niko Warau, Oh. lagi HI. Situ. Ya, ada sama situ ya, terlupa terus lah situ. Oh, berarti yang itu so. Iya, sampai PRB gagal. Kalau Komrat tuh Nah, Komrat itu lahir setelah menjatuhkan suatu LDR. oh, Karena waktu itu tar dulu, sorry. Sebelum Komrat apa? 97 itu yang itu loh. Penarikan kader ke Jakarta itu, di deploy. deploy Jakarta. Deploy itu 96. MBR Iya, 97. 97 Megawati Rakyat itu terlibat juga. Om? Iya, gua di Timun gua. Oh di timur. Di Timur Bang gua. Ruri Panjang tuh. Panjang, Boding, Oh. Bangkil, Oh. Swiska, Putih, Sisi. Oh. Itu pasukannya tuh. Komando itu. Iya, komando. Komando itu ya. Nah, di sistem komando itu orang banyak demoralisasi karena kalau menurut gua pribadi ada salah pembacaan situasi pada saat itu. Emang apa analisan yang dari Ledak Suma meyakinkan bahwa KMK. ya KMK lah yang akan menjadi bahan bakar revolusi itu. Kita harus menginspeksi bahwa kekuatan KMK. Aku ternyata di lapangan kita terbentuk dalam pada persoalan budaya yang KMK kan. Satu mereka yang bisa diikat, kedua mereka berang, kan. Terus ketiga ya kesadaran politiknya mereka baru pada tahap kesadaran kebencian aja. Ya. Belum bisa diharapkan gitu. Kesadaran kalau organisir melawan segala macam. Banyak yang demoralisasi deh. Banyak demo ya. Termasuk Kaisar Reza, Budiman. Budiman nggak Budiman ada dijawab tuh Kaisar Reza. Ada mental lah dia. Karena situasi politik yang makin panas dan bacaan Lukas waktu itu bahwa ini triggernya tetap student, makanya student harus dapat digarap. Akhirnya Lukas inisiatif garap student tuh, mulailah tuh Ian digarap tuh sama Lukas. Dan terus beberapa anak-anak utak, gandok yang kenal yang itu, terus dibangunlah jalan-jalan kampus itu sama Lukas. Tapi itu nggak setuju kan sama partai. Iya. Lukas dianggap baru dari kursi partai dan dianggap ngangkutin partai. Iya.
Iya. Pun dalam apa praktek sejarahnya ya benar bukan gitu Iya. bahwa waktu itu masisnya jadi tenaga penggerak itu, sementara KMK cuma tenaga yang terseret dan apa, untuk memperluas api setang aja gitu. Ya itu yang bikin kita lepas dari forkot juga kan salah satunya. Ya salah satunya itu juga. Dan Sebenarnya kalau forkot itu lepas bukan karena persoalan strategi partai yang beda ya, tapi karena pada persoalan kita tuh kadang ya konsisten. Ketika sudah membangun nggak konsisten tuh nggak dirawat ya. merawatnya segala macam gitu, sampai akhirnya cek lah ke toko mayoritas sama beberapa kampus mari diri dan bikin kombat gitu. Dari MBR berarti masuk 98 pas Soeharto jatuh itu. Belum ada kombat atau itu kan masih lintas kampus aja Masih bawa alamat masing-masing ya. iya. Posisi Sio Saya waktu itu saya masih di KMK waktu itu. Saya masih tetap tangan gambar, tapi beberapa kami sering bantu juga untuk konsolidasi mahasiswa itu. Atas pendidikan DPR, saya terus sebelum tanah tinggi belum ya? tangan tinggi itu sebelum. Kalau tangan tinggi itu sebelum pendidikan DPR MPR. Januari 98 ya Mungkin tanah tinggi. itu sebelum pendidikan DPR MPR, tangan tinggi itu pas bulan puasa kayak gini. Mantap. Itu ya kan kalau dari ngobrol kemarin kan memang apa ya kecelakaan kan itu kan. Iya, bisa dibilang kecelakaan juga karena pada persoalan kita belum pengalaman ya dalam hal berjurnal memakai alat peledak itu sehingga ya human error yang menyebabkan accident. Tapi memang itu salah satu dari taktik partai gitu ya. Iya, salah satu faktor karena memang pada saat itu kalau nggak melakukan perjalanan maka eskalasi represi belakang kabur. Itu fans itu. Iya. Itu sama halnya pada saat aksi-aksi mahasiswa kan aksi-aksi damai, kita udah digebukin, udah ditembakin, ada yang mati, beberapa kali aksi ada yang mati, masih aja aksi damai. Iya. Akhirnya kita manuver lah, bikin tim molotov gitu. Bikin tim molotov, Semanggi satu tuh. sampai satu. Oke, kita masing-masing bawa tuh molotov. Nah, itulah di situ mulai ada perlawanan di polisinya, ada di situ bakar. Iya. Ya, Terus saya udah ikut tuh Semanggi satu. Iya, Jaya. Tapi gue yang dari itu apa Polda. Yang ikut rally dari Salemba sampai Polda iya yang lewat jalan tol. Di situ dah Menara Mulia. Iya. Ya gitu kan. Sampai terlibat di 91, 92. Berarti itu siapa sampai Komrat berdiri masih Komrat? Masih Komrat. Komrat waktu Lutas bikin Komrat, saya sama Male bikin SPJ. Solidaritas Pelajar Jakarta tuh. Serikat Pelajar Jakarta ya. Iya, SPJ. Tuh hampir ada 40 sekolah lah yang ganggu hubungan. Kalau aksi itu sama ya. Itu kalau setelah apa ya konsuatu eskalasi perlawanan kan makin burung makin burung puncaknya pas ketemu bulan puasa Bulan puasa 2001 ya 2000 habis 92 lah itu. Semanggi 2 ya. Aksi terakhir itu kan Ente masih aktif tuh? masih
Oh nggak pernah ketemu ya kita ya? masih bangkit udah kan biasanya kalau bulan puasa udah turun dari Ah iya. sampai ini si oh enggak tahun 98 kalau misalnya 99 dan tuh 99. 92 ya. 92 Iya, 99 September. 9 sampai ya. Terus pemilu kan. Nah, pemilu DKI butuh struktur legal gitu. Oh. Kalau mau tuh semua takut kan jadinya. Bilang kita sebagai kalau misalnya ada yang mau kita Oh, masuk KPU Jakarta. benar siap tuh kalau sendiri ya. Gimana teman-teman yang mau sebenarnya kebutuhan tapi bisa struktur kan harus pemilu. Nah, ini gue jadi sekretaris habis Oh, ketuanya? Eti Oh, oh, ya Eti baru terus departemen politik organisasinya si Dogi. oh, iya. Terus Om, soal boykot pemilu atau coblos PRD itu loh. Wah itu yang Itu kan itu juga tuh. perdebatan di internal partai gitu. Iya. Itu memutuskan apakah mau ke pemilu atau mau boykot. Hmm. Nah, sebagian menyatakan ikut pemilu dengan tujuan mengisi panggung-panggung gagal yang disediakan rezim. Ya. Kalau mau ikut pemilu nanti kan pos di kampanye udah. Sementara teman-teman yang ada pikiran bahwa pemilu itu ilusi, segala macam masih tetap pada persoalan boykot. Nah, di apa internal nggak ketemu lah tuh. Masing-masing mesti keras. Akhirnya jalur solution slogannya itu coblos PRD atau boykot pemilu. Jadi slogannya ambigu sih sebenarnya. Menurut Om ambigu ya? Ambigu banget kalau itu. Kan itu bingung malah jadi. Hmm. Gue mau boykot atau mau coblos. Walaupun ada yang menjelaskan ya, kalau lo mau ikut pemilu coblos PRD. Ya betul kalau mau ikut pemilu coblos PRD. Tapi anak-anak yang boykot kan nggak ada waktu itu. Karena semua fokus hari-hari ke pemilu segala macam. Dan akhirnya ya terbukti ya pemilu bikin ilusi kan. Ilusi yang panggung-panggung legal ketemu elit segala macam. Akhirnya ilusi. Nah, mulailah bermoderasi lah. Iya. Terakhir itu tahun berapa? Terakhir aktif itu di tahun 2002. Oh 2002 masih ada? Hmm. Oh pas ketemu ya? Gue di KPP waktu itu. Oh. Si perjuangan rakyat tapi itu sama Juangga sama Bimbing. Oh Bing. Gue Jabodetabek kok gitu Om. Udah harus Jabodetabek. Lu di Bekasi ya? Jakarta tuh. Oh Tibo. Dia banyak. Sama Seno Iya Seno yang ngajarin gue Seno. sama Kodok. Iya. Yang ngajarin gue Seno. Tunggal iya. Ke Eci Rini. Habis itu kan PDS tuh. Nah iya itu gua terus sama teman-teman untuk PDS loh. Oh berarti dia masuk PDS. Yes, dalam perjalanannya ternyata PDS juga nggak konsisten terhadap kritik. Sampai dulu ya nggak mau basis. Oh. Elvis doang ini. Makanya gua, Sae, Alfa, Daru, almarhum Jari masih membangun basis tuh, namanya Ilalang waktu itu. Oh iya. Basis pemuda dan mahasiswa waktu itu, basisnya dari Mampal, dari Matraman. Oh Ilalang ya. Kampusnya dari YAI, ISIP, ADI, sampai kampus Azahra tuh. Sering kita aksi juga, sering kita bikin posko banjir gitu. Dari daerah banjir. Iya. Oh berarti pas PDS keluar dari partai ya? Iya, udah dua PDS kan gua Daru Daru itu caranya kalau Daru kan dipecat dulu baru dia masuk PDS. Kalau gua nggak dipecat gua nggak ada surat pemecatan gua. Ya berarti emang masuk PDS aja ya.
terus pecah lah kan PDS juga. PDSO sama BDS. PDSO itu gua kan saat Sopras, saat itu pondok apa Parjono, Kalau Seno PDS kan jadi. Seno BDS tapi nggak sampai itu juga kan justru hilang gitu. Iya, jadi waktu di gue itu kan memang yang mentorin gue awalnya Seno tuh. Pas perpecahan PDS tuh langsung disamperin Tamba. GP-nya langsung samperin Tamba tuh. Kayak buat cover sih kayaknya kalau gua bahasa sekarang tuh, oh buat cover Seno nih Mas ini. Karena emang yang intens Seno gitu di Jebaya. Yang ngajarin lah kasarnya. Ya purpol semuanya sama dia lah. Iya. Sampai belajar Photoshop juga kok sama dia, smaker Photoshop tuh sama dia. Smaker memimpin majalah. Iya, buat bikin terbitan. Ya, ini jadi EDSO. Terus 3 tahun berselang, akhirnya kita memutuskan mengundurkan diri ke TRP. Oh iya. Perhimpunan Rakyat Pekerja. Sama Tiong Mino, Yan Tiang, iya, Jimmy, Yang UI, Simon ya. Mundo, Itu LMD. LMD, FMN, PDS, PDSO udah gabung situ. Belum kesempatan PDD yang udah prestasi juga. Ya dinamika kayak gitu, kamu cuman ya satu hal yang masih ditarik pelajaran dari sejarah belakang 90 itu dalam mereka nggak men-set up dirinya setelah yang namanya reformasi ini gulir. Begitu reformasi bergulir, ruang politik berbuka, bingung mau ngapain gitu. Sementara hal-hal yang sifatnya politis udah bukan barang ajaib lagi rakyat ya kan, karena ya tiap hari mereka nonton berita Terbuka ya. Sehingga mulailah kemoderasi nggak lagi ada lagi nongkrong organisasi itu udah habis gitu. Mungkinnya nggak aneh kalau 411 sama 212 KMK bersih organisasi karena belum kosong. Kan belum siaran, nggak ada alternatif. Nggak ada. Sama perlawanannya diambil sama gerakan Islam kan. Jadi dia memang. Karena memang ya terlepas bawa agama lah ya. Tapi ya kan soal agama kan alat ya, sama aja kita bawa sosialisme juga. Ternyata alatnya agama. Memang mereka sih yang ada di situ. Ya organ kita kan memang habis lah ya. Nah, habis semua membaiki pengorganisasian itu, pengorganisasian kampus. Hanya yang masih terorganisir kan buruh. Cuman kan problemnya sekarang nggak ada manual-nya. Kalau zaman dulu sejelek-jeleknya DRD, Sitnasnya masih di luar. Sitnasnya masih di luar, arahannya masih di luar, walaupun prakteknya nanti variatif ya. Tapi kan itu arahan. Kebebasannya masih laku banget ya. Nah, sekarang udah nggak ada manual-nya gitu. Nggak ada lagi. Semua orang bergerak berdasarkan kepalanya sendiri. Dan sulit untuk disatukan. Benar. Terus habis dari situ bikin rekanan yuk apa? Iya, masih awalnya sih masih di Ilalang lah. Ilalang. Masih di Ilalang, terus kamu Ingkong gitu. Diajak ke DKR lah. Menjadi wali Ilalang gitu. Di DKR. Ilalang itu di DKR. Cuma di DKR kan nggak ada golnya gitu kan. Ujungnya mau kemana gitu, ada juga. Sementara basis sudah luas di Jabodetabek.
Itu gede hasilnya. Kita sekolah kita lebih dulu dari DKL. DKL nanti terus 2 tahun bikin program bisa komunis. Sekarang udah mau 15 tahun. Yang dikerjain apa sih Om? Rekan itu? Ya kalau rekan itu dia lebih pada persoalan pendampingan warga. Jadi kita karena kita melihat bahwa ini ada ruang kosong yang nggak terisi. Kalau warga kesulitan di rumah sakit, nggak tahu mereka mau kemana gitu kan. Kalau mereka nanya ke rumah sakit ya mula-mula aja ya. Iya. Akhirnya kita bangun mengingatkan sehingga kalau ada kesulitan di rumah sakit kita yang dampingin, kita advokasi untuk mereka bisa dipastikan hak pelayanan kesehatannya dan juga biaya kesehatannya gitu. Tapi itu ya ada beberapa juga sih yang ngerjain ya. Carlo kan ngerjain kayak gitu juga. Yang aku kan dia tapi nggak fokus. Ya. Isu diambil sama Ya. Berarti kalau rekan fokus kesehatan aja. persoalan kesehatan. Nah, banget hal yang lucu juga dia kan bahwa awal kan berdiri sempat datang juga tuh ada Interpolnya namanya Pak Edi. Oh. Tapi ini sangat intens ya, datang terus juga kontak kami, mungkin data gua ada kan. Saya ini sih ini Pak. Ya dia iya saya mengenal politik saya tahu siang ini. Berarti ada histori itu mereka bikin berarti ya? Om, tikus merah itu terlibat tuh? Maksudnya Tikus merah itu gini, jadi dulunya tuh kan Ragil demoralisasi, si Gomblo juga udah males di PRD, oh ya. terus ada Asri istrinya, terus Cobun sama Samin baru keluar juga dari PRD kalau pecah ya kan. Oh. Ikut sama Akmo terus pecah lagi musuh Oh iya, berarti pecahan itu ya 2006 itu ya? Iya, saya kan antara aku mau gusur kan, Iya. ini mereka pusing lah itu, ya udah. Kumpul lah kita di Cilebut tuh. Cilebut. Oh, Cokbun Jogja ya? Iya. Ngomongin gitu, website dia. Oh. Dengan aja yang renyah-renyah aja, cuma lagi tawa secara politik. Ya, bikinlah website tikus merah itu. Oh gitu. Nah, akhirnya malah dipakai buat meneliti PRD. Seru juga ya. Itu lagi udah nggak aktif gitu ya? Lagi udah nggak ada. Lagi itu kan bentrok sama partai karena dia coba mengusut kasus korupsi yang terjadi di tubuh partai itu. Oh. Kalau itu susah juga sih. Iya, ya terus. Masalahnya kan ya kalau kita yang di bawah kan nggak tahu, Om. Iya. Kan kita nggak berhubungan sama DDU-nya, kan gitu. Ya itu juga yang pasti dikeluhin sama orang-orang sih pasti. Maksudnya ya tahu sih. Dulu di KPP makan terjamin. Gua di basis Betul. mangap-mangap kan gitu. Itu salah satu gua bentrok sama Kun karena persoalan itu. Jadi waktu itu kalau teman Jakarta Barat kan nuntut tuh di KPP enak banget loh dimasakin sini macam jual kita yang bawa di basis lapangan adalah sapalanya. Gue kritik lah itu. Seharusnya yang perlu dimasakin itu yang bawah yang di basis itu. Sementara kita kan dari basis di meja gitu kan ya sambil diskusi gitu ya macam perlu lah harus difasilitasi sebelum itu mulai diam-diamkan gitu. Ya. Salah satu puncaknya adalah ketika mereka diam-diam pergi makan sementara Roni jadi kita. Oh,
Roni Tanabang. Iya. Dia bilang kolektif apa nih? Kalau gua sih bisa ngamatin dulu, gua tinggal pulang, gua di sini gua. Iya. Gua dulu gua langsung pulang, gua makan enak di rumah. Mungkin teman-teman yang lain kan ketemu aja mati di tengah saat katanya. Itu salah satu dinamika. Menurut Om, kedepannya gerakan kiri ada nggak kira-kira? Bakalan ada lagi atau susah atau Ya kalau ada pasti ada, kan kalau lu belajar geotika kan dia pasti. pasti ada ya? Ya lu kalau lu belajar GH ya jangan bilang nah, pasti gitu. Nah cuma dialektikanya melewati berapa waktu, berapa fase ya kita nggak tahu itu. Mungkin sekarang ya gimana sekarang ngebangun kesadaran itu aja gitu kan. Bangun kesadaran itu terus yang jadi problem sekarang di kampus itu kan putus Ya. putus sama sekali literasi, narasi, apa segala macam lah. Karena apa ya? Karena juga teman-teman itu terlalu mengglorifikasi 98 kalau ke kampus saya ada yang gitu. Jadi yang diomongin soal gue dulu 98 begini kan. Soalnya kan situasi berubah, strategi taktik berubah. Pola pikir anak-anak sekarang juga berubah. Berubah sih. Di gua misalnya, masih ngorganisir Lukas Repi, pas kan mau lupa. Apa sih yang kemarin lupa ada organisasi itu tuh? Lukas Repi, terus mau ngorganisir Palamaguna, mau ngorganisir Tunas, mau ngorganisir isi. Waktu itu sekarang udah dana udah putus, nggak ada yang orang. Nah waktu itu kita mau bikin putar film nih, putar film dari kampus ke kampus ya, dan konsolidasi jalan terus. Buat awalin filmnya kan, mau mengingatkan Rabang tentang pembebasan perempuan di Nicaragua, atau mau sequel tentang jalan-jalannya ke Rusia. Bukan gak mau, ada yang usul tuh anak Pak Madinah. Bang ini aja bang galaksi ya. Galaksi dong apa ya? Buat cari dia kita. Oh ya film percintaan ini kan geng motor di sekolahan. Oh. Lalu kenapa bilang galaksi? Ikan di situ ada pahlawan ada. Oh. Ada sih. Beda udah ya. Nah lebih kocak lagi waktu kita ngawasi tuh. Kita ngawasi mau menutupkan bakat tuh. Gitu. Kan kita apa setting aksi tuh. Gak ada yang ngerti loh dia apa. Negosiasi apa? Tahu udah kurang apa sih? Zaman kita kan ada jelang, Iya. ada negosiator, ada apa, ada negosiator. Kita tahu lah kan, tahu bilang ancur itu. Ini itu sisa-sisaan itu deh. Bukan sisa. Kalau sisaan kita pasti ya tahu dia lah. Ada jauh lah, lebih jauh banget itu kan anak-anak 2005. Tapi memang putus ya gerakan kiri putus ya. Ini nggak ada yang bisa. Nggak ada jawaban. Orang kampus cuma dipakai sebagai alat mobilisasi dari yang isu. Ya, mau rusak. Bukan ya. Yang patah semangat dia, sekecil apapun harus kita lakukan itu dengan bangun. Pada saatnya nanti pasti akan ketemu dengan itu. Kalau kata Nezan Patria tuh dari dulu, gue ingat banget tuh Nezan zaman semua. Dulu kalau mau organisasi sabar aja. Mau lu besar, mau lu apa kecil, lu sabar aja. Pada saatnya nanti mau ngomongin apa, lu pasti besar. Kemudian lu konsisten ya, sebenarnya kan kalau itu kan usul kesehatan cuma sebagai pintu masuk. Yang paling utama itu dari isu kesehatan masuk keluarga bisa sosialisasi kesehatan, tapi setelah itu kan
Oh, Yang undang politik itu. Berarti itu organisasi dong itu man. Iya masih. Rekan berapa wilayah? Kita ada 29 provinsi. 142 kota kabupaten. Gede lah. Akhirnya 16.122. Pernah di sajak pakai. Dua. Pernah Mas. Kita nggak pernah berafiliasi lah. Tapi teman-teman ini kan ada background-nya aktivis. Enggak. Ya ada yang ikut ke Nasdem, Oh, ikut ke PKS, nggak masalah. Itu kan isu kesehatan. Penting juga kan jangan bawa isu PKS, isu itu teman-teman nggak bisa bicara soal partai. Oh, dia. Tapi nggak anti partai kan? Enggak. Tetap partai selalu semua perjuangan tertinggi yang partai ini muncul. Iya. Kalau ngeliat kondisi sekarang gimana? Ya sama sih. Kondisi sekarang itu tetap masih sama. Sama aja gimana nih? Ya sama masih 6 sampai 7 tahun ya pasti kayak gini kan. Masih Masih gede. Kecuali ada yang berinisiatif untuk membangun lagi. Sebenarnya itu sulit ya. Membangun itu di tengah satu kondisinya kita udah pada tua. Iya. Kondisinya udah pada tua. Terus kedua juga gapnya udah terlalu luas banget antara kita sama generasi yang sekarang. Kalau misalnya anak-anak baru gini yang bikin, Iya, tapi siapa yang mau inisiasi itu? ya misalnya nih kayak ya yang kan mereka ini direpresif kan, sempat di penjara 8 bulan kan, Iya, yang kemarin-kemarin siapa yang organisasi mereka? Ya ada. ya nggak ada. Iya. Terus dari mana kesadaran itu muncul? Karena jadi apa? Ahista Story sama ya material ini. Jadi itu harus ada ada suntikan gitu ya. alasan apa yang organisasi itu? Ya memang sayang sih, apalagi lihat Agustus kemarin. Seandainya ada partai pokoknya, itu panen. Iya. Itu kan radikalisasi. Terlepas ya dari persoalan itu setting. Nah, Tapi radikalisasi massa di situ muncul. iya tuh. Tapi kan nggak ada yang ngisi, nggak ada yang konsolidasi. Ada. Sini cari lagi. Terlepas memang benar yakin semua ya. Dan udah pol-pol ini ada. Yang ditentukan sekarang ini kan orang pol. Tapi untuk apa? Untuk tercipta orang pol itu harus ada lingkaran kecil. Kesadaran untuk membangun itu. Nah ini nggak ada yang kecil. Nah, beberapa teman-teman melakukan inisiatif itu tapi belum sampai terlihat mengkonsolidasikan itu sudah ada orang rokok. Iya. Tapi kalau kata begitu tuh baru berubah bentuk pengalaman di tembok bisa apa muncul dari cambak-cambak. Iya. Berarti masih yakin ya, Mas? Bakalan ada Ya ya? mas sebagai sebuah proses dari pikir pasti nggak yakin aja. Tapi itu kapan ya gue bisa diprediksi setahun atau tahun ini bakal ada. Iya sih. Berat sih memang. Maksudnya memang karena jauh, nggak ada yang. Ya balik aja di diri kita dulu misalnya di nasional itu kan ada Seno Iya. terlibat aktif di partai sehingga terjangkau secara ideologi, organisasi, politik pasti ada siapa? Tuh. Nggak ada lagi sih memang. Udah pada kalau lihat teman-teman yang udah pernah jadi wamen gimana? Ya kalau teman-teman yang jadi wamen ya sudah lah. Kalau gua sih ya ini juga lah mereka ada di sana. Cuma persoalannya apa yang bisa dilakukan mereka untuk bisa menunjang kerja teman-teman yang masih organisasi. Maka jangan sampai nggak ada fungsi juga di sana cuma sebagai kontrol kekuasaan ya apa. Tapi gue lihat teman-teman yang ada di wamen sadar itu mungkin mereka masih memikirkan hal seperti itu. Cuman kan
Ya lo harus tahu juga Iya gua lah. posisi gua di mana. Iya, betul. Nggak bisa dong gua. Nggak bisa lah. Maksudnya kita nge-push mereka kan juga nggak bisa. Karena kan udah beda kan, ranahnya beda. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Ya paling itu aja sih. Apa? Ya kalau rekan ini juga terlibat dalam pilkada. Tapi tujuan rekan dalam pilkada itu adalah bagi memang menciptakan ruang kemenangan kecil di rumah sakit. Karena kita sadar betul bahwa yang namanya petugas rumah sakit, terutama di rumah sakit pemerintah, yang namanya ASN, itu kan mentalnya mental budak ya. Iya. Yang dia takut kalau kita dikenal dekat sama tuan budaknya. Oh iya. Itu tujuannya kita dekat sama gubernur, kita dekat sama bupati, cuma untuk memperluas kemenangan kecil di rumah sakit. Terus kedua ya bisa mewarnai kebijakan politik kesehatan. Banyak sih yang dilakukan, misalnya kayak waktu COVID, mulai pada persoalan bikin namanya KW siaga segala macam. Itu kan mengadopsi kita punya yang namanya komunitas warga siaga. Waktu itu kita presentasi bersama Alis, diambil sama Alis itu untuk bikin forum tentang COVID. Oh iya. Terus waktu pertama kali COVID yang namanya lu PCR itu kan 3 bulan udah mahal, terus baru 3 bulan baru muncul lagi. Iya. Lu udah sembuh kadang belum dapet. Benar. Kita waktu itu usulnya ada kolaborasi antar di jaring laboratorium sama DKI. Ambil sama Anies di jaring laboratorium yang tadinya 3 bulan 2 hari gampang sembuh. Di sini cepat orang diantisipasinya. Iya. Itu dari rekan dia itu. Termasuk pasukan putih yang sekarang adopsi sama PAM. Beberapa kali lah kita bahas juga uangnya kebijakan, misalnya kayak kemarin nih BPJS PBI Iya. sama pemerintah pusat kan. Kalau daerah kan pusing, nggak berani mendiskusi. Agar yang PBI kan yang dihapus itu kan yang PBI APBN. Iya. Sementara yang APBD nggak suka dengan pemerintah daerah. Nah yang mantan PBI APBN kalau mau dimasukin ke skema APBD, ya kuat mereka APBD. Nah, dari Jakarta kali ya. DKI yang bisa kita dorong agar warga yang dihapus dari PBI APBN langsung masuk ke skema APBD. Bisa dia lapor ke puskesmas agung gitu. Terus DKI itu sudah UAC ya. Nah kan kalau udah UAC, pemerintah daerah boleh punya program kesehatan yang tidak di-cover oleh BPJS. Nah kita dorong tuh waktu itu 3 bulan lah kita ngeliatin bahwa harus ada dengan yang kesehatan untuk hal-hal yang nggak didanai oleh BPJS, misalnya apa, kekerasan dalam rumah tangga, atau visumnya kan mahal itu 800 sampai 1 juta visum gitu. Nah itu dengan program jam kerja bisa dia takut dengan DKI gratis dia visum. Terus korban begal Iya. kan nggak dijamin tuh BPJS. Iyalah. Nah itu pakai jam kerja. Terus bunuh diri gagal, bunuh diri tapi kan kan gak dijamin juga. Iya. Terus kalau kayak ribut gitu, itu nggak dijamin. Sama, asal dia bukan pelaku tawuran ya, tapi korban sasaran tawuran. Oh gitu. Dia lagi nongkrong ada tawuran terus. Nah, Kayak yang kemarin di Sunter itu kan kena anak panah kayak sini. anjing. Nah, itu kita dorong program-program itu. Cuma namanya bergerak di isu kesehatan itu kayak teriak di ruang hampa. Kenapa? Ya nggak seksi secara politik. Ya lu bicara soal kenaikan upah. Tapi kan kebutuhan. itu kebutuhan. Ya itu kebutuhan betul. Tapi kan nggak seksi secara politik. Orang melihatnya sebatas karitatif aja jadinya gitu.
walaupun itu kebutuhan primer ya. Iya. Nah, maksudnya ya kayak lu kan nggak tahu kapan lu sakit kan gitu. Makanya kita kasih bawa juga ngomongin ngaruh memasukkan isu kesehatan sebagai isu yang Oh. jadi sekarang WHO itu sedang melakukan penguatan kesadaran hak asasi manusia di sekarang dan dinas kesehatan. Sip. Ini nggak usah harus teriak-teriak lagi ya. Iya, nggak ada ngejain kita ngerjain yang lain. Kan itu yang jadi salah satu trigger juga kan. Iya. Oke, udah. Oke, Ya, makasih banyak Om ya. Oke. Oke teman-teman, makasih.